Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Pada video kali ini ya, saya akan membahas saya akan membahas cara mengatasi ikan gupi yang renangnya gede-gede sama ekor kuncup. Nah, kayak gitu karena ini kemarin ada yang request kayak gini ya. Saya ono ya komentar ya. Nanti kalau komentarnya ada di sini, kalau gak ada ya berarti saya lupa. Nah, untuk penanganan ikan gupi yang ekornya kuncup atau ekornya gede-gede atau renangnya gede-gede itu sebenarnya mirip dengan penanganan ikan gupi yang kena white spot dan kena fin root. Karena kenapa? Karena keempat penyakit ini disebabkan oleh kadar amonia yang terlalu banyak di dalam wadah pembesaran kayak gitu. Jadi untuk menangani keempat penyakit ini atau keempat kasus itu tadi, ini caranya sama ya. Caranya sama, yaitu kita harus menjaga kadar amonia di dalam wadah pembesaran itu supaya tidak terlalu banyak, bahkan sampai seminimal mungkin. Kita bisa menurunkan kadar amonia itu dengan cara yang pertama itu ada tanaman air. Nah, contoh kayak gini, tanaman air. Ini kita bahas pencegahan dulu ya. Kita membahas pencegahan dulu, nanti di akhir video tak bahas untuk cara menangani. Nah, kayak ini cara pencegahan itu bisa pakai tanaman air atau pakai rumah bakteri. Rumah bakteri ini kayak biokeramik ring. Ini ada contohnya saya. Di sini ada tak? Biokeramik ring. Mana biokeramik ring? Kayak gini. Nah, jadi biokeramik ring itu bentuknya kayak gini. Ini merupakan rumah bakteri. Rumah bakteri itu gak harus pakai ini ya. Cuman ini salah satu rumah bakteri yang bisa digunakan untuk ikan. Sebenarnya rumah bakteri itu bisa dari apa aja. Dari batu apung itu bisa, dari pasir malang itu bisa. Karena ini tempat saya outdoor dan saya gak pakai filter, jadi cara pencegahan di tempat saya itu cukup pakai tanaman air dan rumah bakteri. Nah, kalau rumah bakteri baru itu masih belum ada bakterinya ya. Tapi kalau udah lama kayak gini, ini sudah ada bakterinya, tinggal dicelupin aja ke sana, diplung kayak gitu. Nah, kalian kalau mau pakai starter bakteri baik itu pakai probiotik. Probiotik bisa pakai berbagai macam merek lah, terserah kalian probiotik yang kayak apa. Cuman dari sononya bakteri baik itu bakalan muncul dengan sendirinya di dalam tempat pembesaran. Nah, kalian kalau mau cepet pakai bakteri baik, cuman kalau nggak pakai itu nggak apa-apa. Saya biasanya pakai tanaman air dan rumah bakteri itu tadi untuk mencegah tingginya kadar amonia di dalam air. Nah, untuk pencegahan lainnya itu bisa dilakukan sifon ya. Sifon ini merupakan proses menyedot kotoran di bawah tempat pembesaran untuk dikeluarkan supaya kadar amonianya tidak tinggi, karena kotoran atau endapan yang ada di bawah itu biasanya banyak mengandung kotoran ikan. Nah, kotoran ikan kalau dibiarkan nanti dia akan menimbulkan amonia, dan juga dari sisa pakan itu kan ada di dasar, itu kalau dibiarin nanti bisa jadi amonia dan berbahaya untuk si ikan. Nah, kita harus cek selalu kondisi ikannya ya. Nah, ini kan di video kemarin ini masih kotor ya farmnya ya. Untuk pembesarannya ini masih kotor ya. Nah, ini kan sudah saya bersihkan kemarin. Ini sudah bersih. Kalau bersih gini enak lihatnya. Nah, untuk tadi itu kan dari pencegahan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara mengetahui kondisi ikan bahwa ikan itu sehat atau sakit. Nah, jadi kita tuh bisa mencegah
ikan yang gede-gede, white spot, renang, ekor kuncup, finroot itu sebelum terjadi keempat hal itu, kita bisa mengetahui atau kita bisa mencegah dengan cara kita tuh harus tahu ikan kita itu lagi sehat atau tidak enak badan. Nah, kalau tidak enak badan ini kan berarti masih belum sakit. Kalau masih belum sakit, dikasih perlakuan atau diobati lah, nah itu akan lebih cepat sembuh daripada ikan yang udah sakit kayak gitu. Nah, untuk cara membedakan ikan sehat dan ikan yang kurang sehat, kalian itu bisa cek di video saya yang ini ya, karena di situ sudah saya bahas detail mengenai cara membedakan ikan gupi sehat dan ikan gupi kurang sehat atau ikan gupi sakit kayak gitu. Nah, itu untuk mengetahui ikan gupi yang kurang sehat kayak gitu. Nah, jadi enak nanti ikannya langsung, ikan nggak sehat gitu dikasih obat gitu dia langsung sehat lagi, nggak sampai sakit kayak gitu. Nah, itu cara penanganan jika ikan kurang sehat. Selanjutnya, untuk ikan yang sudah terlanjur sakit, nah sebentar, ikan yang kurang sehat itu tadi bisa diobati dengan yang pertama itu pakai garam. Dosisnya itu garam, mana garam saya biar tak kasih contoh takaran. Nah, itu ais garam. Nah, untuk perlakuan ikan yang kurang sehat ini pakai garam yang dosisnya rendah aja. Misal ya, ini kan sudah tak kasih garam kemarin, nggak apa-apa lah buat sampel. Misal di bak ini sakit, kalian kasih garam segini aja, cerot. Nah, itu sudah, itu kan dosisnya tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau ikan kurang sehat itu dosisnya kayak gitu. Dan saya biasanya pakai ini tidak di endorse, cuman saya biasanya pakai ini. Nah, ini untuk bak kayak gini saya biasanya untuk ikan yang kurang sehat itu 3 tetes 4 tetes saja kayak gitu untuk ikan yang kurang sehat. Nah, selanjutnya untuk penanganan ikan gupi yang sudah terlanjur sakit, misal nih, misal tok iya ya bos, misal di bak ini sakit nih, entah itu white spot, entah itu renangnya gedek-gedek, entah itu ekor kuncup, entah itu finroot. Nah, untuk mengobati atau penanganan ikan yang sudah terlanjur sakit itu caranya sama kayak yang tadi, dikasih garam sama obat, tapi dosisnya itu 2 kali lipat ya. Misal tadi 4 tetes itu kasih 8 tetes. Misal tadi air garamnya itu segitu, itu bisa ditambahi lagi dosisnya kayak gitu. Dan jangan lupa untuk ikan yang tidak sehat atau ikan yang sakit, ketika dalam proses penyembuhan itu jangan dikasih makan. Nah, kenapa jangan dikasih makan? Karena ikan itu gak akan makan. Ya udah, daripada kalian nambah-nambahi amonia di tempat pembesaran, lebih baik jangan dikasih makan karena ikannya udah gak bakalan mau makan. Ya, kayak gitu. Untuk dosis ini, dosis yang tadi yang garam sama apa ya ngarannya? Obat sterilizat itu tadi. Itu cukup sekali aja ya. Kalau saya biasanya sekali, misal ikan kurang sehat tak kasih dosis itu tadi. Tak kasih wes biarin dipuasakan sampai ikannya sembuh. Kalau udah ikan sakit, biarin kalian tinggal cek setiap hari aja. Kalau misalkan udah ikan terlanjur sakit, ekor kuncup, renang gede-gede, white spot, finroot, itu kalian biarin aja, tinggal kalian cek setiap hari. Kalau misalnya ada yang mati itu kalian langsung pindahin. Ada yang mati itu pindahin. Khusus untuk ikan yang sakit itu kalau bisa ganti air setiap hari ya. Kalau bisa ganti air setiap hari. Cuman saya di sini biasanya, misal nih di sini ikan sakit, saya kasih garam, saya kasih obat, sepuasakan. Saya biasanya tak biarin sampai ikannya benar-benar sembuh, benar-benar sehat. Baru kalau ikannya sudah sehat nanti saya kasih makan lagi. Tapi itu resikonya tinggi. Ikan bisa mati semua atau bisa sehat semua kayak gitu. Itu emang resikonya udah kayak gitu. Dan saya sudah sadar dengan resiko itu. Kalau misal ikan sudah
sakit banyak gini ya tak kasih perlakuan tadi, obat sama garam, tak biarin wes, entah itu seminggu entah itu 5 hari. Nanti kalau ikannya dalam 5 hari itu sehat ya alhamdulillah, kalau misalkan mati ya ya udah gitu loh. Saya gak mau pusing-pusing ngurusi ikan-ikan yang kayak gitu, kecuali ikan itu saya gak ada lagi selain itu, baru saya ganti air tiap hari gitu, saya kasih obat tiap hari, saya kasih garam tiap hari, baru kayak gitu. Cuman kalau ikan sudah stok saya udah banyak ya saya kasih perlakuan itu tadi, tak puasain 5 sampai 1 minggu, pokoknya sampai sembuh, tak puasain sampai sembuh. Kalau misal nggak sembuh ya udah. Tapi rata-rata sih ikannya nggak ada yang total mati gitu loh, paling masih ada yang hidup nggak, dan itu juga masih banyak yang hidup ya. Kayak gitu cara penanganan untuk ikan sakit di tempat saya. Ya jadi kita itu perlu percaya juga kepada ikan kita. Misal ada ikan sakit, disemangati, ayo semangat, kamu pasti bisa sembuh, nah kayak gitu. Oke. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari abang-abangnya. Ya buat kalian yang masih bingung mengenai ikan gupi, mengenai beberapa hal atau banyak hal yang berkaitan dengan ikan gupi, langsung aja kalian tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab satu-satu. Oke, buat kalian yang mau request video, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya buatin satu-satu, tapi ya antri ya. Nah sekarang jangan lupa dukungannya ya, like, comment, share, subscribe, karena dukungan kalian itu sangat berarti buat saya, bisa buat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten buat kalian semua. Oke mantap, sampai jumpa di konten 69 lainnya, cos.